Hai guys, ketemu lagi. Sesuai judulnya, kali ini kita akan melakukan hacking pada Amazon IoT Platform. Tentu saja hacking yang akan saya lakukan adalah hacking yang sifatnya legal, karena yang saya utak-atik itu adalah sistem yang ada di sisi saya. Jadi saya tidak mengutak-atik sisi yang ada di cloud milik Amazon. Jadi yang saya maksud di sini adalah yang saya utak-atik itu adalah device milik saya sendiri, meskipun kodenya saya modifikasi, yang kode yang saya dapat dari Amazon saya modifikasi untuk tujuan-tujuan melakukan hacking ini. Tapi tetap itu legal, karena secara by default saya mengutak-atik device dan sistem yang ada di tempat saya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya perkenalkan dulu Amazon IoT Platform. Jadi kita tahu Amazon adalah perusahaan raksasa dunia ya, salah satu yang terbesar di bidang teknologi. Seperti juga seperti Google dan Microsoft, Amazon juga menyediakan IoT platform karena mereka tidak ingin ketinggalan pasar IoT yang sangat menjanjikan ini ya. Jadi di sini Amazon menyediakan beberapa komponen. Salah satu komponennya itu adalah Amazon FreeRTOS. Jadi Amazon FreeRTOS ini adalah operating system yang khusus bisa digunakan untuk low cost devices, misalkan lampu atau peralatan-peralatan end device lainnya seperti vacuum cleaner, mungkin juga kulkas dan sejenisnya ya, atau mungkin termometer. Nah, dengan menggunakan FreeRTOS ini kita punya beberapa pilihan. Jadi kalau seandainya end device itu sudah support Wi-Fi, tentunya kita bisa melakukan langsung koneksi ke cloud dengan menggunakan Wi-Fi ya. Dalam hal ini sistemnya terenkripsi dengan sistem X509 sertifikat ya, sudah support SSL Solid TLS Connection 1.2 ya, cukup secure. Kita bisa langsung koneksi ke cloud kalau dia menggunakan Wi-Fi. Kalau end device itu support Wi-Fi ya. Cuman permasalahannya beberapa end device itu tidak support Wi-Fi, misalkan hanya support Bluetooth atau support Zigbee saja ya. Jadi dalam hal ini kita punya opsi lain, yaitu kita bisa menggunakan gateway. Misalkan kita menggunakan Raspberry Pi sebagai gateway, kemudian di sana kita bisa running sistem juga yang disediakan Amazon, namanya Amazon Green Grass Core. Jadi ini khusus operating system yang bisa diinstal dari gateway, juga disediakan dari Amazon itu sendiri. Dalam hal ini, di sini kita bisa melakukan protokol konversi. Misalkan kita punya lampu berbasis Bluetooth, atau misalkan juga berbasis Zigbee, kita bisa melakukan konversi ke protokol yang bisa langsung terkoneksi ke internet, misalkan Wi-Fi ya, karena Raspberry Pi itu bisa support Bluetooth, juga bisa support Wi-Fi, atau juga kita bisa menggunakan standar bridge untuk Zigbee. Nah, di sini yang saya akan demokan, saya akan pilih satu skenario yang sudah ada di meja saya, itu adalah kita bisa menggunakan standar IoT device berbasis Bluetooth, kemudian kita konekkan menggunakan smartphone. Di smartphone itu sudah terinstall juga Amazon FreeRTOS versi Android-nya. Dalam hal ini, si Amazon FreeRTOS versi Android ini berperan sebagai gateway. Dalam hal ini, saya punya device namanya ESP32, seperti yang sering sudah saya tunjukkan. ESP32 ini kebetulan juga sudah support Bluetooth, jadi saya enable Bluetooth-nya. Kemudian saya connect ke smartphone menggunakan Bluetooth. Kemudian setelah itu si smartphone ini mengforwardkan semua data-data message yang dikirimkan dari device ini ke cloud ya, melalui Amazon Cognito Identity. Jadi ini adalah standar autentikasi atau standar security identity milik Amazon. Akan saya jelaskan lebih detail nanti. Jadi intinya di sini kita connect Bluetooth devices dengan menggunakan gateway, dan gateway itu running Amazon FreeRTOS versi Android. Dalam hal ini smartphone berikut ini ya di sini. Jadi di sini sudah saya install Amazon FreeRTOS versi Android, kemudian di ESP32 ini sudah terinstall Amazon FreeRTOS standar ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat lebih detail, kurang lebihnya seperti ini. Jadi di sini ada dua koneksi lokal dengan menggunakan Bluetooth, kemudian koneksi ke internet dengan menggunakan Wi-Fi melalui Wi-Fi milik smartphone yang sudah terinstall Android tadi ya, Android aplikasi tadi. Nah, di sini dalam hal ini saya setup device-nya untuk mengirimkan message Hello World ya, 20 message itu dari Hello World 0 sampai Hello World 19 ya, saya kirimkan. Kemudian itu MQTT message yang ditransportkan via Bluetooth ya, via Bluetooth Low Energy. Kemudian di sini si Android app smartphone yang terkoneksi lewat Wi-Fi akan meminta autentikasi ke Cognito Identity. Setelah mendapatkan akses, kemudian kita diizinkan untuk connect ke IoT Core ya, IoT service milik Amazon. Kemudian semua data-data Hello World itu di forward ke
IoT platform. Nantinya akan kita lihat. Oke, saya tunjukkan dulu lagi seperti apa model platform milik Amazon di cloud. Di sisi cloud yang saya tidak otak-atik, di sini saya hanya melakukan proses registrasi. Nah, di sini Anda lihat, ini IoT platform milik Amazon. Di sana sudah ada beberapa device yang sudah saya daftarkan, salah satunya sektor demo. Ini yang saya gunakan hari ini ya, nama device-nya. Kemudian saya coba setup platformnya. Saya coba monitoring MQTT message yang nanti kita terima dari ESP32 via smartphone tadi ya, via smartphone ini. Nanti di sini kita akan melihat semuanya message dari sisi cloud ya. Nah, oke, untuk lebih secara untuk langsung saja saya langsung tunjukkan seperti apa model komunikasinya. Dalam hal ini pertama saya hidupkan dulu smartphone saya, Android app di smartphone saya. Kemudian setelah itu saya akan coba melakukan koneksi, menghidupkan ESP32 ya. Dalam hal ini saya akan koneksi ESP32 via BLE ke smartphone ini, smartphone milik saya. Ini Android app yang sudah saya install. Kemudian si smartphone ini melalui Wi-Fi akan forward ke cloud semua message data-data yang dikirim dari device ini ya. Oke, sekarang saya hidupkan dulu. Jadi cara kerjanya kurang lebihnya seperti ini. Jadi saya coba melakukan eksekusi. Ya, saya pair pertama. Saya pairing dulu. Kemudian connect. Saya coba running. Ya, di sini terlihat si ESP32 ini mulai melakukan koneksi via Bluetooth ya. Saya connect dulu. Ya, harus sedikit diulang. Kadang-kadang terlambat saya. Ya, saya eksekusi. Waiting for connection. Ya, agak sedikit lama. Ya, terkoneksi. Pair. Kemudian di sini juga harus pair dari sisi ESP32-nya. Dan sekarang mereka mulai melakukan koneksi. Anda terlihat di sini, si Bluetooth, si ESP32 ini mengirimkan message hello world, 20 hello world message ke forward, dan datanya dikirimkan ke cloud melalui smartphone ini ya. Di sini sudah bisa kita lihat dari sisi cloud-nya, kita sudah bisa lihat inilah message-message tadi. Jadi message hello world yang saya kirimkan tadi. Jadi Hello World 18, Hello World 19. Di sini sudah bisa kita lihat 17, 16. Jadi ada saya kirimkan ada 20 Hello World ya, dari 0 sampai 19. Mudah-mudahan jelas ya, bisa mendapatkan idenya seperti apa. Nah, sekarang kita akan coba melakukan hacking. Saya clear lagi message-nya semua dari sisi cloud-nya. Kemudian kita akan coba melakukan hacking. Yang saya lakukan di sini adalah, sebentar saya matikan dulu ESP32-nya. Kemudian saya akan coba lakukan traffic redirect. Jadi bagaimana proses hackingnya? Jadi dua hal yang saya lakukan di sini. Pertama adalah, seperti Anda lihat tadi, sistem koneksinya dari ESP32 connect ke Android smartphone, dari Android smartphone ini akan men-forward semua data-datanya ke cloud ya. Nah, di sini yang saya lakukan adalah saya gunakan man in the middle setup ya. Saya lakukan traffic redirect. Jadi saya setup proxy di sini di tengah, kemudian saya redirect trafficnya dari Amazon FreeRTOS ini untuk Android aplikasi di forward ke proxy milik saya, milik hacker dalam hal ini ya, saya berperan sebagai hacker. Kemudian data-datanya di forward ke cloud. Nah, di sini seperti ini kurang lebihnya. Tapi ingat bahwa Android itu sudah punya sistem security-nya sendiri. Jadi sistem ini tidak akan straightforward. Yang harus saya lakukan di sini adalah untuk bisa sukses melakukan man in the middle, saya harus memodifikasi Android app yang ada di smartphone ini. Jadi saya caranya bagaimana? Kita bisa melakukan reverse engineering pada umumnya ya kalau untuk standar Android aplikasi. Tapi beruntungnya Amazon FreeRTOS itu punya GitHub, mereka menyediakan source code-nya. Itu membuat saya lebih mudah untuk melakukan modifikasi kode agar sertifikat yang saya install di Android app ini bisa diterima, sehingga saya bisa sukses melakukan man in the middle. Kurang lebihnya mungkin saya bisa tunjukkan sedikit seperti apa. Jadi saya download ininya. Pertama saya download Amazon FreeRTOS yang saya install di ESP32 di sini. Anda bisa lihat GitHub-nya di sini. Kemudian saya juga download, saya coba Git ya,
Git pull, Git clone ya. Semua aplikasi yang ada di khusus untuk FreeRTOS BLE Android di sini ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian saya coba modifikasi menggunakan namanya Android Studio. Mungkin yang pengalaman mendevelop aplikasi dengan Android tentunya sudah pengalaman. Anda cuma cukup running Android Studio, Anda git clone semuanya, kemudian loading di Android Studio, Anda bisa load semua source code-nya. Di situ Anda akan bisa memodifikasi kodenya ya untuk memaksa Android app ini menerima sertifikat yang saya install ya, dalam tanda kutip sertifikat milik hacker. Ya, cukup lama loadingnya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi dalam hal ini ya inilah source code-nya ya, source code dari Android FreeRTOS untuk versi Android-nya ya benar. Untuk Android-nya. Jadi seperti ini, Anda bisa lihat source code-nya. Ya di sini di main Java. Jadi biasanya Android menggunakan standar Android itu Java ya. Ya ada sekian banyak konfigurasi di sini. Ada beberapa hal yang saya modifikasi. Tapi kalau untuk lebih detailnya mungkin Anda bisa kontak saya lewat LinkedIn saya atau langsung komen saja di link di bawah ini jika Anda ingin melakukan source code-nya. Nah, setelah saya melakukan modifikasi, ingin saya katakan di sini adalah saya coba melakukan compile dan saya instalkan ke smartphone milik saya ini ya di sini. Atau bisa juga Anda langsung upload ke Google Play Store. Dalam hal ini mungkin Anda bisa men-trick normal user untuk menginstal IoT user ya untuk menginstal Android free Amazon FreeRTOS bukan langsung dari Amazonnya tapi justru Anda install melalui Google Play Store yang ada yang Anda sediakan. Jadi kurang lebihnya malicious software ya. Jadi ketika mereka menginstal akan lebih mudah Anda melakukan man in the middle attack di situ. Oke, setelah kurang lebihnya seperti itu, kita langsung saja ke bagaimana proses melakukan man in the middle ya. Di sini dalam hal ini yang pertama saya lakukan seperti tadi saya sudah modifikasi software-nya, sekarang yang saya lakukan adalah saya coba redirect traffic-nya ya. Nah, dalam hal ini sekarang kita coba kembali melakukan monitoring. Saya ke Google Cloud. Di sini. Sorry. Ya, di sini. Kita sudah clear message-nya. Sekarang saya coba running lagi, mudah-mudahan terlihat di sini. Saya coba melakukan login lagi ya, seperti semula. Sebelum melakukan ya ini agak tricky. Ya sekarang saya coba hilangkan dulu ya, clear. Karena ada beberapa traffic juga yang aplikasi lain yang di-generate oleh smartphone ini. Tapi terlihat kalau saya sudah bisa melakukan redirect. Sekarang pertama saya coba login dulu menggunakan Cognito Identity. Saya coba login. Ya, di sini sudah terlihat. Oke, sekarang sudah terlihat di sini. Pertama saya melakukan login untuk masuk ke dapatkan akses ke cloud. Di sini sudah terlihat bahwa pertama yang terlihat di sini adalah kita bisa melihat username dari aplikasi Android tadi. Username-nya sebenarnya ini milik saya. Saya tulis Amazon File. Kemudian di situ juga kita bisa melihat ininya ya, password sebenarnya, password. Jadi di situ terlihat password meskipun passwordnya itu dikirim ke dalam bentuk hash. Tapi passwordnya di sini terlihat. Jadi apa yang bisa kita lihat pelajari di sini? Ternyata setelah kita melakukan man in the middle, kita bisa lihat username milik user tadi yang sudah terregistrasi ke cloud. Kemudian kita bisa melihat passwordnya meskipun passwordnya itu terkirim dalam bentuk hash ya, dalam bentuk secret tertentu ya, tidak plain text, tapi paling tidak ini sudah langkah maju bagi hacker untuk menggali lebih dalam sebenarnya apa yang tersirat di password ini. Password apa yang digunakan oleh si user. Kemudian setelah itu sebenarnya membaca ini kita bisa lihat langkah demi langkah ya, apa yang dilakukan IoT device, Cognito Identity, untuk bisa mendapatkan akses ke cloud.
Jadi kita lihat satu persatu di sini, mulai dari dia mengontak, menghubungi identity management, kemudian user identity di Cognito. Setelah itu FreeRTOS ini mendapatkan akses ke IoT policy di IoT Core. Mungkin kalau dengan melakukan man in the middle ini kita bisa juga mengetahui flow-nya, bagaimana device itu dihandle di cloud oleh Amazon IoT platform ya. Mungkin kalau lebih detailnya itu bisa saya tunjukkan, kurang lebihnya saya coba presentation. Seperti ini ya. Jadi kurang lebihnya flow-nya seperti ini. Jadi dari app tadi yang terinstall ada Android FreeRTOS versi Android di smartphone saya. Pertama si FreeRTOS Android ini coba mensubmit identity dan passwordnya ke user pool. Setelah itu, setelah mendapatkan akses token, dia bisa menggunakan token exchange itu untuk mengakses identity pool seperti saya tunjukkan tadi. Setelah mendapatkan identity pool, kemudian dari sini si FreeRTOS itu bisa melakukan koneksi ke cloud IoT platform, dalam hal ini Amazon IoT Core ya. Sama persis. Jadi inilah langkah-langkahnya sama persis seperti hasil record yang saya lakukan di proxy saya ya. Pertama kontak dulu user pool, kemudian identity pool di sini. Setelah itu dapatkan akses ke Amazon IoT Core. Jadi di sini ada dua yang kita pelajari. Kita bisa lihat username dan passwordnya, meskipun passwordnya itu dalam bentuk secret, tapi terlihat terkirim ke cloud. Kemudian yang kedua kita bisa lihat flow, bagaimana IoT device itu dihandle di IoT platform milik Amazon. Itu hal yang bisa kita pelajari. Kemudian berikutnya, saya coba melakukan pengiriman, mengulangi lagi ya, saya coba melakukan hello world, mengirim message hello world. Saya coba scan BLE device dulu. Oke, kadang harus di plug dan unplug. Saya coba melakukan eksekusi, scan for BLE device, connect. Ya, pairing. Di sini saya melakukan pairing melalui smartphone, kemudian saya juga menerima accept key-nya. Nah, sekarang si ESP32 ini kemudian mencoba mengirimkan hello world message ya. Di sini bisa kita lihat, misalkan di platform, di sini sudah terlihat tadi saya reset. Jadi di sini Anda bisa lihat hello world message dari 0 sampai 19 ya, yang saya kirimkan melalui ESP32, kemudian di forward di app Android app ini ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di proxy, di sini juga kita bisa lihat, setelah kita lihat di proxy, kita lihat di WebSocket-nya, di sini terlihat semuanya. Semua message yang dikirimkan oleh device ESP32 ini terlihat di sini. Anda bisa lihat di sini semua message-nya. Anda lihat nama device-nya sektor demo, nama identity dari khusus device yang terkoneksi melalui BLE. Kemudian Anda bisa juga lihat di sini message-nya ya. Hello World 1, kemudian Hello World 2, ya, di sini, to server. Hello World 3, seharusnya 3. Seterusnya hingga Hello World 19. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini adalah, di sini kita bisa melihat semua traffic yang di-generate, data-data yang di-generate oleh si ESP32, kemudian dikirimkan di cloud. Jadi semuanya terlihat dalam clear text ya. Anda bisa lihat di sini. Di sini Hello World 16. Jadi semuanya terlihat. Artinya apa? Kalau seandainya ini adalah data-data sensor yang sangat sensitif, itu akan lebih mudah kita curi data-datanya ya. Kita pelajari apa yang dilakukan, sistem apa yang dimiliki, sistem apa sih yang sedang dikerjakan, kita bisa tahu karena kita bisa lihat semua data-datanya dalam clear text ya, dikirim dalam keadaan telanjang ya di cloud. Jadi kita bisa lihat melalui man in the middle ini. Kemudian seterusnya, bukan cuma melakukan itu, saya juga bisa melakukan bahkan modifikasi traffic-nya. Misalkan saya clear dulu ya, saya clear datanya. Kita mulai dari awal lagi. Saya clear di sini. Di sini saya juga sudah clear message-nya, kita ulang lagi prosesnya. Tapi yang beda dalam hal ini, saya akan lakukan adalah melakukan intercept. Saya intercept message-nya ya. Sekarang kita lihat lagi, coba kita generate. Mudah-mudahan masih terkonek.
Oke. Ya, di sini saya coba, ya ini agak tidak stabil app-nya, karena saya ulangi dulu. Ya, sabar ya pemirsa. Ya, oke. Sekarang saya coba scan BLE device. Saya coba melakukan connect. Ya, saya pairing. Kemudian di sini dari sisi ESP-nya juga saya terima. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ada beberapa traffic di sini. Coba kita lihat, kita teruskan beberapa trafficnya. Forward. Kita forward, atau bisa juga kita drop untuk menghasilkan, untuk memberikan efek denial of service ya. Nah, di sini kita bisa lihat message-nya, row. Ya, di sini semua sudah terlihat. Anda bisa lihat di sini, misalkan satu kita forward, koneksinya terputus karena memang ada settingannya. Jadi saya mulai lagi dari awal ya. Oke, saya connect. Yes, pair, pair. Oke, di sini kita lihat. Saya coba forward. Topik 2, topik 3, topik 4, di semuanya dikirim, topik 5. Hello world. Saya coba mengganti, misalkan menjadi, anggaplah XXX ya. Kemudian saya forward. Jadi message hello world itu, hello world 2 harusnya saya ganti menjadi misalkan the sec scientist. Agak typo, nggak apa-apa. Seterusnya, saya forward. Saya ganti misalkan 333, 444. Ya, sudah cukup. Di sini bisa kita lihat dari sisi cloud-nya. Anda bisa lihat, sayangnya tidak semua terlihat. Salah satunya di sini ya. Ini message yang harusnya menjadi hello world 1, saya ganti menjadi XXX ya. Saya pada dasarnya semua message yang masuk ke traffic saya, masuk ke proxy saya bisa saya ganti. Dalam hal ini saya bisa melakukan modifikasi paket ya. Mungkin baiknya saya ulangi lagi karena agak kurang berhasil. Saya off-kan dulu intercept-nya. Oke, kita mulai. Ya maklum ini live demo ya. Oke, kita connect. Pair. Yes. Oke, kita bisa lihat di sini. Saya coba on-kan interface-nya. Ya, Hello World 9 saya ganti menjadi the sec scientist. Saya forward ya. Kemudian yang lain itu adalah Hello World 8 saya ganti misalkan RRRR ya. Seterusnya ya, saya matikan saja intercept-nya. Kemudian di sini kita bisa lihat, ya di sini the sec scientist ya. Sayang saya tadi typo, karena harus memang cepat, tapi di sini terlihat saya bisa mengganti message-nya dengan mudah. Jadi data-data dengan mudah bisa dimodifikasi ya. Ya, ini tadi data yang saya kirim, XXX itu adalah data sebenarnya hasil modifikasi. Jadi saya intercept, saya ganti datanya jadi XXX yang harusnya itu adalah hello world 0 ya. Atau yang lain, saya ketiknya agak cepat tadi, itu saya ganti hello world 8 atau 9 tadi itu menjadi the sex scientist ya. Tapi agak typo. Nah, hal yang sama juga bisa saya lakukan di sini, bukan cuma redirect, bukan cuma memodifikasi paket di tengah jalan, tapi justru saya bisa melakukan inject ya, inject file dari sini. Di sini saya bisa lakukan, misalkan saya bisa melakukan koneksi ke server, misalkan saya melakukan repeater. Dari repeater ini saya coba reconnect, kemudian saya kirimkan lagi pesan tadi, atau saya bisa modifikasi juga, misalkan
Ya seperti tadi, XXX ya. Tapi mungkin sessionnya sudah tertutup sekarang. Ya, saya coba melakukan replay sebenarnya ini ya. Kurang lebihnya seperti semacam replay. Mudah-mudahan di sini terlihat. Ya, sessionnya sudah tertutup, jadi saya harus membangun session lagi. Tapi di sini sebenarnya itu sangat memungkinkan. Setelah masuk ke proxy, apakah saya melakukan modifikasi di tengah jalan atau justru saya melakukan replay. Itu sangat mungkin terjadi. Kurang kurang lebihnya seperti itu. Jadi kesimpulannya, dengan melakukan man in the middle, dengan pertama kita reverse engineering, kita modifikasi kode yang ada di smartphone ini. Pertama, kita bisa melihat secret-nya. Dalam hal ini kita tahu username dan password-nya ya. Meskipun itu dalam password itu sendiri tidak dikirim dalam clear text, tapi di situ kita tahu paling tidak password itu sempat masuk ke proxy saya ya. Meskipun harus butuh hacking lebih dalam untuk bisa mengungkap password yang sebenarnya, password app yang sebenarnya. Kemudian kita bisa melakukan reconnaissance ya, kita bisa melihat autentikasi flow-nya, bagaimana proses cloud itu menghandle device-nya. Pertama dia ke identity pool dulu, kemudian ke user pool, kemudian setelah itu dia ke apa namanya ke IoT platform itu sendiri ya. Kemudian kita bisa melakukan pencurian data. Misalkan kita bisa karena kita bisa melihat semua data-datanya dalam bentuk clear text ya. Apa yang terkirim di cloud bisa kita lihat di proxy saya ya. Kemudian kita bisa melakukan denial of service. Dalam hal ini, kalau denial of service itu ketika saya intercept, saya tidak melakukan forward, tapi saya hentikan paketnya di situ. Artinya, si cloud dari sisi cloud ini tidak akan menerima data apapun dari device ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang bisa kita lakukan juga adalah intercept itu untuk memodifikasi pesan seperti yang saya bilang tadi dari Hello World 9 tadi saya ganti menjadi The Sex Scientist atau saya ganti dengan XXX ya, saya ganti kontennya. Ini tentunya sangat berbahaya. Anda bayangkan kalau itu adalah sensor pengukur tekanan, Anda bisa modifikasi, Anda manipulasi sehingga dikiranya bahwa sistemnya berjalan dengan baik, tahu-taunya ternyata misalkan tekanan meningkat sangat tinggi, tapi Anda memodifikasi datanya sehingga mungkin preventifnya tidak berjalan, sehingga mungkin bisa jadi terjadi ledakan ya karena itu. Kemudian kita juga bisa menginjek command di situ, kita bisa injek command-nya. Tapi tentunya harus cepat ya, kita harus karena memang di setup di ESP32 ini hanya sessionnya hanya dibangun dalam kurang lebih hanya sekitar 5 sampai 10 detik ya. Saya lupa setupnya, tapi kalau saya setup misalkan sessionnya dibangun dalam 1 jam, saya akan lebih mudah melakukan inject message. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan komen atau kontak saya langsung di LinkedIn. Atau mungkin yang tertarik melihat lebih lanjut seperti apa saya memodifikasi Amazon FreeRTOS yang ada di Android. Sekian, sampai ketemu lagi. Rencana berikutnya kita juga akan saya akan coba melakukan hacking pada platform IoT yang lain, yaitu Microsoft Azure. Jadi sampai ketemu untuk Microsoft Azure IoT platform. Kita juga akan melakukan hacking dengan teknik yang agak mirip. Sekian, sampai ketemu lagi.